Shalom saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani. Hadir setiap pagi, setiap hari saudara. Apabila saudara rindu ingin berlangganan dalam program Santapan Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon lonceng saudara, supaya setiap notifikasi video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 21 ayat 8 sampai 9. Sebelum kita masuk dalam doa saudara, firman Tuhan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus disambut sebagai seorang raja. Saudara dikasih Tuhan, seandainya waktu itu kita ada di sana, kerumunan orang banyak pasti akan merasakan suasana riang gembira, gegap gempita yang sangat luar biasa. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda, saudara. Sementara orang banyak menyambutnya di luar dugaan. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan, baik permadani untuk lewati Yesus, saudara. Sebagian lagi melambai-lambaikan tangan sambil menggenggam ranting pohon palem. Suara teriakan bersaut-sautan, Hosana, Hosana. Saudara, apa arti Hosana? Hosana secara harafiah artinya mohon bebaskan kami. Pada waktu ini bangsa Yahudi sedang berada di bawah jajahan Romawi, saudara. Mereka hidup dalam tekanan dan penindasan. Mereka sangat mengharapkan datang orang yang kuat yang bisa membebaskan mereka. Nama Yesus yang populer seantero tempat memberikan harapan bagi mereka. Saudara, mata mereka saat itu Yesus adalah raja yang memiliki power, kuasa yang mampu mengusir penjajah Romawi. Itulah sebabnya kedatangan Yesus ke Yerusalem memberikan harapan besar. Mereka menyambut Yesus baik seorang raja. Pemahaman yang keliru tentang Yesus, saudara. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. Yesus tidak datang dengan menaiki seekor kuda yang gagah perkasa, layaknya seorang raja. Yesus menggunakan keledai. Pesan yang mestinya bisa ditangkap, dia datang bukan untuk berperang, saudara. Dia datang membawa pesan damai. Keledai berkaitan erat dengan simbol perdamaian. Oleh karenanya seseorang yang datang menaiki keledai pastilah membawa pesan damai. Saudara, sekarang pun banyak orang yang salah paham. Kekeliruan pemahaman yang sama terjadi juga di zaman sekarang ini, saudara. Banyak orang berpikir dengan percaya Yesus, kehidupan ekonominya segera berubah, penyakitnya langsung sembuh, usahanya pulih lagi. Padahal yang lebih penting dari itu semua adalah keselamatan. Seperti kata Yesus berikut dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Saudara, ekonomi memang perlu, kesehatan apalagi. Tetapi mestinya yang harus kita utamakan adalah jaminan keselamatan. Keselamatan dulu, maka yang lainnya akan kita dapatkan. Jangan dibalik, bisa celaka kita, saudara. Catat baik-baik kata Yesus dalam Matius 6 ayat 23. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Dalam Matius 26 ayat 39, saudara. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hidup yang berserah. Saudara dikasihi Tuhan, keteladanan yang luar biasa. Yesus memilih yang Bapaknya kehendaki. Sekalipun pilihan itu sangat menakutkan, saudara. Sebagai manusia, layaknya Yesus yang dalam kodratnya saat itu sama sekali tidak memanfaatkan statusnya sebagai anak Allah. Walaupun jalan yang akan dilaluinya penuh onak dan duri, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak sorga. Itulah hidup yang berserah. Apa artinya hidup yang berserah? Hidup yang selalu bersandar kepada kehendak Tuhan. Hidup yang tidak pernah mengandalkan diri sendiri, saudara. Walaupun resikonya penderitaan dan kepedihan, selalu taat mengikuti firman-Nya. Hidup berserah sangat tidak mudah, saudara. Kita dihadapkan pada pilihan yang jalannya mulus atau yang mendaki, yang mudah atau yang susah, yang cepat atau yang lambat, yang menjanjikan atau yang melelahkan. Manusia sering terjebak, saudara. Lihatlah Yesus malam itu. Alkitab menceritakan semalaman Yesus bergumul, saudara, sehingga dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Lukas 22 ayat 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di depan mata Yesus terbayang, beberapa jam ke depan dia akan ditangkap bagaikan seorang penjahat, saudara. Akan diadili tanpa bisa membela diri. Mengapa? Karena Yesus harus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia akan disiksa, dipaksa memikul salib, dihina, direndahkan, bahkan akhirnya digantung di kayu salib. Mati baik penjahat hina, saudara. Dengan kodrat manusia, ada rasa takut yang menyelimuti pikirannya. Dia tidak boleh menggunakan keilahiannya untuk melawan semuanya. Dengan rintihannya yang sangat memelas berikut, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dalam berserah selalu ada peperangan. Terjadi pergumulan yang hebat. Peperangan antara taat kepada kehendak Tuhan atau sebaliknya, menyerah kepada ketakutan dan penderitaan. Yesus menang. Haleluya.
Dia menjatuhkan pilihan taat kepada kehendak surga. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anda sedang mengalami peperangan, atau bingung untuk memilih, pilih dunia atau pilih taat kepada Dia. Hati-hati saudara, jangan cepat menjatuhkan pilihan. Anda akan menyesal nanti. Mari teladani Yesus. Diam sejenak dan datanglah kepadanya. Buka firman-Nya atau hubungi para hamba Tuhan pendeta yang Anda kenal. Minta nasihatnya dan berdoalah sungguh-sungguh. Jika Anda sudah menatap, jatuhkan pilihanmu tanpa ragu. Jika Anda sudah mantap, jatuhkan pilihanmu tanpa ragu. Saudara, pilihlah kehidupan yang membawa Anda makin dekat dengannya. Pegang nasihat Tuhan melalui Musa. Dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan rasa syukur, Yesus memilih meminum cawan penderitaan itu. Supaya apa saudara? Supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Yang tertulis dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Iman yang tergoncang, suatu keadaan di mana kepercayaan seseorang kepada Tuhan menjadi bimbang, saudara. Timbul tenggelam karena terjadinya suatu peristiwa yang hebat. Saudara, Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya, iman mereka akan tergoncang. Yesus tidak asal bicara, saudara. Dia melihat ke dalam iman mereka. Yesus memberitahu apa yang akan terjadi. Yesus akan segera menemui ajalnya. Dia akan dibunuh, menjadi tumbal bagi keselamatan banyak orang. Kematiannya akan membuat para murid kehilangan pegangan, bagai anak ayam kehilangan induknya. Mereka diibaratkan kawanan domba yang akan tercerai-berai, saudara. Suatu berita yang mestinya disikapi serius oleh para murid untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Di antara para murid, Petrus yang paling dulu bereaksi. Sayang, reaksinya tanpa pikir panjang. Reaksi yang penuh dengan dorongan emosi. Ini kata Petrus. Matius 26 ayat 33 mencatat, saudara. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Sebenarnya reaksi Petrus patut diacungi jempol, saudara. Tapi Yesus jauh melihat ke lubuk hati yang paling dalam. Semangat saja tidak cukup untuk menghadapi peristiwa yang dahsyat. Dibutuhkan kesiapan hati yang kokoh, saudara. Ikut Yesus harus pikul salib. Bukannya Yesus tidak menghargai niat Petrus, saudara. Yesus melihat Petrus belum siap.
Maka Yesus berkata, Matius 26 ayat 34 mencatat, Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Banyak orang seperti Petrus, terlalu cepat bereaksi tanpa mempersiapkan hati. Hidup ini bukanlah panggung sandiwara, saudara. Setiap kita tidak bisa tampil memilih peran menurut selera sendiri-sendiri. Hidup ini bukan seperti kita ke restoran dan memilih menu makanan kesukaan kita. Yesus dengan tegas dan jelas memberi syarat berikut dalam Lukas 9 ayat 23 mencatat, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Anda siap memikul salib, hidup melewati jalan Via Dolorosa? Anda siap melewati jalan sengsara, jalan yang penuh dengan kawat berduri, saudara. Tidak perlu khawatir, Tuhan berjalan di depan kita. Seperti janjinya dalam Yesaya 45 ayat 2 mencatat, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Yang diminta dari kita hanyalah mempersiapkan hati, saudara. Hiduplah makin dekat kepadanya. Belajarlah hidup dalam penyerahan diri, mulai perkara kecil hingga akhirnya kita bisa kuat memikul salib. Bersama Tuhan kita pasti sanggup memikul salib. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Kematian ditakuti oleh semua orang, saudara. Dari berbagai tingkatan dan kalangan, orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya kematian. Uang dan harta pun dikorbankan demi menghindari kematian, saudara. Sebab dengan datangnya kematian berarti tamatlah keberadaan seseorang di dunia ini. Saudara, Yesus menghampiri kematian. Inilah bedanya Yesus dengan manusia. Padahal masih banyak cara untuk bisa meloloskan dirinya dari kematian itu. Ada banyak jalan lagi, dan ada jalan bagi Yesus untuk menghindari kematian itu. Buat Yesus itu semua tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pahit, pedih, dan perih memang. Secara manusia berat bagi Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Dengan Maria, ibu yang melahirkan, dengan keluarganya juga, belum lagi dengan murid-muridnya yang selalu bersamanya selama 3,5 tahun, saudara. Para wanita yang setia mendukung pelayanannya. Itu semua tidak menyurutkan ketaatannya untuk mengikuti rencana surga menyelamatkan manusia. Saudara, walaupun dia sudah ditangkap, divonis disalib, dikawal ketat dalam perjalanan menuju Golgota, saudara, Yesus sesungguhnya masih mampu untuk menghindar. Dalam dirinya ada kuasa surga. Dalam keilahiannya untuk bisa meluputkan dirinya dari hukuman salib, saudara. Apa itu dilakukannya? Sama sekali tidak. Yesus memang sepenuhnya menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia. Kita sama-sama simak perkataannya, membuktikan Yesus memang tulus ikhlas menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku berikan nyawaku
untuk menerimanya kembali. Saudara, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yohanes 10 ayat 17, saudara. Selanjutnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa sebabnya Yesus mau mati untuk kita, saudara? Saudara, apa sebabnya Yesus mau mati untuk kita? Ini yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Banyak orang bingung apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya. Alkitab membuka rahasia ini, saudara. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, bahkan Nabi Yesaya sudah menubuatkan kematian Yesus seperti tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5, saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua dilakukannya karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dengan apa kita akan membalas kepadanya? Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan apa kita akan membalas kepadanya? Harta dan kekayaan kita tidak bisa membayar hutang nyawa kita, saudara. Dia tidak perlu uang kita. Dia memiliki seluruh kekayaan baik di surga maupun di bumi. Bahkan sekalipun kita menyerahkan nyawa pun belum bisa melunasi hutang dosa kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus berusaha sekuat tenaga mengasihinya, mentaatinya, dan meneladani pengorbanannya, saudara. Mengasihi orang lain, siapapun, tanpa melihat rupa. Membawa jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Kristus. Memberi prioritas kepadanya mulai dari waktu, pikiran, tenaga, hingga segala yang kita miliki untuk menyenangkannya, untuk menyenangkan Tuhan. Itulah cara satu-satunya untuk membalas hutang nyawa kita, sekalipun tidak pernah bisa lunas. Saudara mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali menemukan video ini, saudara, untuk mendapatkan video-video terbaru silakan tekan tombol subscribe-nya dan pilih ikon loncengnya. Setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan melalui saluran ini, dan kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah.
tabir bait suci terbelah dua pada saat menjelang dan kematian Yesus. Banyak peristiwa ajaib terjadi. Ini menandakan bahwa yang mati bukan manusia biasa, saudara. Dunia dan alam semesta berduka. Salah satu kejadian yang sangat menyolok, saudara, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tabir bait suci terbelah dua? Jika kita merunut ke belakang, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci. Saudaraku, kemah suci terbagi atas 3 ruangan, yaitu ruang pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci, saudara. Ruang suci dan ruang maha suci dibatasi oleh tabir atau tirai yang gunanya sebagai pemisah kedua ruangan itu, saudara. Ruang maha suci pada saat itu diyakini sebagai tempat kediaman Tuhan di bumi. Jadi tabir dipasang sebagai tanda yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Di ruang suci tidak boleh ada orang yang masuk kecuali imam besar. Nah, imam besar juga boleh masuk ke ruang suci hanya sekali dalam setahun untuk mempersembahkan korban. Jika ada orang biasa masuk ke ruang suci, maka harus dihukum mati. Apa artinya tabir bait suci terbelah dari atas hingga ke bawah? Kematian Yesus membuka jalan ke surga kini terbuka. Haleluya. Tidak ada lagi pembatas ataupun penghalang. Manusia, kita sejak saat itu bisa datang menemui Tuhan secara pribadi, saudara. Tidak perlu lagi melalui perantara. Kita bisa mendekat dan akrab menjalin hubungan dengan Tuhan. Robeknya tabir bait suci juga menandakan bahwa Tuhan tidak lagi berdiam di ruang maha suci. Tuhan tidak lagi bertahta di bait suci, saudara. Dia ada di dalam hidup saudara. Dia ada di dalam hidup setiap hati manusia, di keseharian kita, saudara. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dia sekarang begitu dekat, sangat dekat dengan kita. Dan dia ada di dalam kita, saudara. Sudahkah saudara memberikan tahta hatimu untuknya? Jangan biarkan Tuhan diam saja dalam hidupmu, saudara. Dia memang tidak pernah dan tidak akan pernah menjadikan Anda robot. Dia tidak akan menerobos untuk tanpa mengundang saudaranya. Dia tidak akan menerobos masuk tanpa Anda mengundangnya, saudara. Dia juga tidak akan memaksa untuk sepihak menduduki tahta hatimu. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Apa dampaknya jika Tuhan menduduki tahta hati kita, saudara? Kita kini tidak lagi sendirian. Haleluya. Kita tidak perlu pontang-panting jungkir balik mempertahankan hidup kita. Ada Tuhan yang akan mengambil alih. Ada Tuhan yang mengelola hidup kita, mobil kehidupan kita. Dia akan berperang menggantikan kita, seperti kata Musa kepada bangsa Israel, Keluaran 14 ayat 14 berkata,
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayo saudara, hampiri Tuhan. Undang dia masuk dalam hati saudara. Serahkan tahta hatimu kepadanya. Seberat apapun beban hidupmu saudara, Tuhan akan menyelesaikannya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Paskah adalah peristiwa hidup dan mati." Peristiwa Paskah adalah peristiwa perihal kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara. Bagi dunia hal ini sangat membingungkan, tidak masuk akal dan sulit dipercaya, saudara. Banyak pertanyaan muncul hingga olok-olok pun berseliweran, saudara. Kok Tuhan bisa mati? Pertanyaan ini belum terjawab buat mereka. Disusul pertanyaan berikutnya, kok orang mati bisa bangkit? Tentu saja tidak buat kita, saudara. Kita sudah paham dia mati untuk menebus dosa kita, puji Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali dengan penebusan di kayu salib, saudara. Seperti kata firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 7 berkata, Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa artinya Paskah? Kata Paskah berasal dari kata Pesach, dalam bahasa Inggris Passover, yang berarti melewati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paskah untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Tuhan untuk dirayakan oleh bangsa Israel, saudara. Malam itu sebelum bangsa Israel Exodus atau keluar dari Mesir, mereka diminta menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat. Darah anak domba tersebut harus digosokkan pada kedua tiang ambang pintu rumah. Pada malam itu malaikat kematian melewati setiap rumah. Rumah yang ada tanda darahnya aman, sehingga kematian anak sulung tidak terjadi, saudara. Peristiwa ini disebut Paskah. Apa artinya Paskah setelah Yesus mati? Paskah bicara tentang keselamatan. Yesus Kristus yang adalah anak domba yang tidak bercacat, disembelih, darahnya digosokkan pada pintu hati kita, saudara, sehingga kita diluputkan dari kebinasaan kekal. Kita diselamatkan hingga masuk ke surga yang baka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus mati bukan hanya secara tubuh, bukan hanya kematian secara jasmani yang harus dijalani Yesus, bukan hanya menanggung siksaan dengan penderitaan yang amat sangat, saudara. Yesus juga harus mengalami kematian secara rohani. Hubungannya dengan Bapa di surga terputus untuk beberapa waktu saat Yesus di atas kayu salib hingga dia berseru, saudara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tertulis dalam Matius 27 ayat 46, saudara. Mengapa Paskah disebut peristiwa hidup dan mati? Yesus yang mati bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Yesus ternyata tidak mati selamanya, dan ajaibnya tubuh jasmaninya tidak membusuk. Dia bangkit dari kematian, bahkan tubuh jasmaninya masih utuh, saudara. Bapa surgawi tidak menyerahkan Yesus ke dunia orang mati. Yesus tidak tinggal selamanya di kubur.
Yesus bangkit dengan tubuh yang utuh. Puji Tuhan. Tubuh itu juga yang kemudian terangkat ke surga. Apa artinya bagi kita pasca itu, saudara? Tubuh kita suatu hari akan mati. Tubuh kita akan rusak dan membusuk. Tetapi jangan cemas, saudara. Sebab Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita pun satu kali kelak akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dengan tubuh kebangkitan kelak, kita akan menyongsong Dia di angkasa. Apapun kondisi kita saat ini, semangat Paskah harus membangkitkan kita dari keterpurukan, saudara. Kita harus bangkit. Kita harus berdiri. Kita harus bergerak, berjalan menyusuri hidup ini, saudara. Ada Yesus yang sudah bangkit menyertai saudara. Ada Yesus yang sudah bangkit menyertai kita. Kuasa kebangkitannya dicurahkan melimpah dalam hidup kita, saudara. Saudara tidak akan lagi berhenti dan menjadi lemah. Saudara tidak boleh menyerah. Segala keinginan daging harus terus-menerus dikikis sampai habis sama sekali. Kuasa kebangkitan Yesus akan mengubah pribadi kita menjadi seperti Yesus. Puji Tuhan. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yesus bangkit. Kuasa apa yang telah membangkitkan Yesus? Pertama, kuasa Allah Bapa. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa super ajaib, saudara. Manusia tidak bisa melakukan itu. Alkitab memberikan kesaksian. Efesus 1 ayat 19-20 berkata di sana, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Bapa di sorga dengan kuasanya yang maha dahsyat telah membangkitkannya, telah membangkitkan Yesus dari kematian, saudara. Tahukah kita, tahukah saudara, kuasa yang serupa Tuhan mau anugerahkan kepada saudara, kepada kita, pada seluruh para pendengar bersaat malam hari ini, saudara. Kuasa yang mampu mengubah perjalanan hidup kita. Kuasa yang membuat kita bergairah kembali melanjutkan hidup ini, saudara. Kuasa yang akan membawa kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Puji Tuhan. Kuasa yang membuat orang-orang terkesima menyaksikannya. Pegang janji Tuhan yang menggetarkan hati. Aku berkata kepadamu, kita baca saudara, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mungkinkah saudara? Mungkinkah kita dapat melakukan pekerjaan yang seperti yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan yang berjanji, saudara, bukan manusia. Apalagi yang perlu kita ragukan, saudara. Ayah kita saja jika menjanjikan sesuatu,
kita pasti percaya 100%. Ayah yang baik dan bertanggung jawab pasti menepati janjinya, saudara. Bukan janji sembarangan janji. Seorang ayah pasti mengasihi anaknya. Apalagi Tuhan. Dia mengasihi kita, dia mengasihi saudara lebih daripada kasih seorang ayah kepada anaknya. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia telah mengukir wajah kita di telapak tangannya? Ini pernyataan Tuhan yang membuat hati kita terenyuh, saudara. Yesaya 49 ayat 16 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Kata melukiskan dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata to engrave, yang artinya, saudara, mengukir atau memahat. Saudara, saking sayangnya Tuhan kepada kita, Dia mengukir wajah kita, memahat tangannya sehingga kulit, daging dan darah menyucur deras dari tangan Tuhan Yesus, saudara. Demi wajah kita terlukis di tangannya, demi kasihnya untuk tetap memandang kita, saudara. Masakah Tuhan tidak menepati janjinya untuk permata hatinya? Dia akan pasti, Dia akan memenuhi janjinya kepada saudara, kepada kita. Puji Tuhan. Mulai sekarang miliki keyakinan, kita akan menjadi orang hebat di tangan Tuhan, saudara. Kita harus berpikir besar, bermimpi besar, karena Tuhan yang memastikan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, karya-karya besar. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan, saudara. Yesus bangkit. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus adalah kuasa Yesus sendiri, saudara. Banyak orang terlalu merendahkan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, mereka mengejek kok Tuhan kalah dengan para serdadu Romawi. Bukankah Yesus bisa membuat mukjizat seperti yang dikatakan para ahli Taurat? Matius 27 ayat 42 berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Bahkan penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus ikut mengejek, saudara. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus disalib bukan karena Ia kalah dan menyerah, saudara. Yesus dengan tulus menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya. Dia menyerahkan dirinya untuk disalib bukan karena kepepet, saudara. Dia bukannya kalah ketika berhadapan dengan para serdadu dan imam-imam kepala.
Yesus tahu dia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus nyawa manusia. Dia tahu pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan perkataannya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kuasa kebangkitan? Kita harus meninggalkan kefasikan, seperti yang tertulis dalam Titus 2 ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudara. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang menganggap remeh keberadaan Tuhan, orang yang tidak mempercayai Tuhan, saudara. Minggu ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Ibadah dianggap sebagai kebiasaan saja, saudara. Nah, bagaimana respon kita terhadap pengorbanan Yesus? Biasa sajakah? Itu secara masa lalu kah? Saudara, tanggapan kita terhadap kematian Yesus di kayu salib akan menentukan nasib kita ke depan, saudara. Kita tidak bisa main-main dengan hal ini. Kebangkitan Yesus tidak akan berdampak apa jika sikap kita acut-acut, saudara. Kebangkitan Yesus tidak akan berdampak jika sikap kita acuh-acuh. Kita kehilangan peluang emas jika tidak segera merubah respon kita. Yesus bangkit untuk membangkitkan kita, bukan hanya nanti pada saat Dia datang kembali, saudara. Sekarang pun Yesus siap membangkitkan kita dari segala keterpurukan hidup ini. Jika Dia bisa bangkit dari kematian, maka Yesus yang sama juga mampu membangkitkan kita dari kuburan masalah. Inilah waktunya. Jangan ditunda lagi. Kita tidak boleh menyerah, saudara, tidak boleh menyerah. Firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur. Kami kembali mengingat sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas pengorbanan-Mu, kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa segala beban berat kami dan permasalahan kami lah Tuhan yang sudah Engkau tanggung. Oleh karena itu Tuhan, kami akan tetap bersama Engkau Tuhan Yesus, mengikuti kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami hidup, supaya kami bangkit sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Itu juga Tuhan kehidupan kami Tuhan pada saat hari ini. Biarlah semangat kami bangkit, rohani kami bangkit. Kami semakin terarah kepada kebenaran firman dan mengikuti Yesus yang ada di dalam tubuh, roh dan jiwa kami, yang menakodai kehidupan kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan selalu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan istirahat tidur Tuhan. Biarlah Engkau berkati tutup bungkus pagari kami Tuhan dalam istirahat kami. Tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menguasai hidup tubuh roh jiwa kami. Dan begitu juga besok pagi Engkau bangunkan kami di dalam kasih dari Tuhan, hingga kami Tuhan tetap bersyukur. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit. Biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah dengan kuat kuasa darah-Mu seluruh para pendengar yang mendengarkan program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Tuhan, Ku berkati di dalam nama Yesus. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati keberadaan mereka pada saat hari ini, berkati keluarganya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini untuk pengantar tidur kita. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali besok hari dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.